bar teman-teman. Ya, di hotel itu ada bar ya. Sayangnya hotel itu nggak ada gamelan teman-teman. Ya, jadi saya harus ke bar juga gitu ya. Datang ke bar entertain. Kalau di bar musik mulai jam berapa? Jam 11 ya. Bener kan? Mulai ada live music itu jam 11-an, betul ya? Kalau jam 10 sepi, masih sepi. Jam 11 baru keluar tuh musiknya. Saya nggak mungkin duduk di situ semenit 2 menit terus pulang dong. At least setidaknya 1 jam saya temenin tamu, bener kan? Jam 12 baru pulang. Kalau jam 12 baru pulang sampai di rumah jam berapa? Jam 2, jam setengah. Oke lah, kalau malam mungkin rada cepat 1,5 jam. Jam setengah 2. Ya. Itu kalau entertain di bar. Kalau ada delegasi datang, tadi ada delegasi datang, presiden mana, ratu mana, apa perdana menteri mana, itu tambah parah teman-teman. Kalau stay-nya 7 hari, saya juga 7 hari tidak pulang ke rumah. Itu jadi masalah ya. Mungkin ukuran karyawan saat itu oke lah, lumayan gaji segitu ya, tapi nggak ada waktu buat keluarga. Anak dan istri saya lebih banyak lihat jas saya daripada orangnya. Serius beneran ya, lebih banyak lihat tas saya daripada sayanya ya. Karena saya berangkat pada saat mereka sudah tertidur ya, belum bangun ya. Saya pulang pada saat mereka tidur ya. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah yang lain itu apa? Kalau dalam suatu perjamuan kan mau nggak mau dalam koktail mau nggak mau saya harus minum ya. Salah satunya minum minuman keras. Saya nggak bisa menghindari yang namanya minum red wine, champagne untuk menghormati mereka. Saya nggak bisa. Nggak mungkin mereka minum, saya minumnya bajigur teman-teman. Nggak mungkin. Saya pasti minum itu kan ya. Nah, sementara agama saya bro itu juga konflik batinnya ini banget ya. Makanya kalau pulang juga bingung gitu. Gimana ya, istri saya paling marah-marah kalau bau minuman gitu kan. Akhirnya saya mampir beli jengkol teman-teman ya. Biar baunya berubah jadi jengkol ya. Nah itu kehidupan saya. Tapi kalau soal kesejahteraan saya kira hotel itu juga kalau ke luar negeri ya tugas saya memang ke luar negeri. Memang saya memasarkan hotel ya 2-3 bulan sekali saya harus ke luar negeri. Tapi untuk kerja loh ya, bukan untuk seperti di Prudential. Saya harus berangkat dari malam Senin tuh sampai di mana? Misalnya sampai di Shanghai. Ya pagi-pagi kan sampai di Shanghai kan. Udah saya langsung tidur di pesawat, terus jalan ya promosi di hotel. Pulangnya itu harus Jumat malam Sabtu, karena Sabtu pagi itu saya harus ada di Jakarta untuk meeting teman-teman. Begitu kehidupan saya ya. Kalau misalnya sekolah, saya juga sempat disekolahkan di Singapura, itu juga sekolah hotel ya. Rumah saya juga ada dikasih ya. Kemudian apalagi fasilitas makan di restoran itu ada 7. Kalau mau tinggal tanda tangan aja, keluarga saya mau makan tinggal tanda tangan aja, nggak ada masalah buat itu teman-teman. Jadi hidup saya kalau secara ini nggak ada masalah ya teman-teman. Cuman sayanya yang hidupnya saya berasa bahwa saya itu merasa bahwa saya mulia sendiri ya. Saya bukan ibu kita Kartini, tapi kok saya mulia sendiri ya. Saya merasa aneh, bukannya waktu kita menikah sama istri kita dibilangin saya kan bekerja untuk keluarga gitu kan, saya banting tulang untuk kalian, tapi nyatanya saya merasa bahwa saya egois, saya bekerja untuk diri saya sendiri. Dan itu banyak terjadi ya, banyak banget terjadi. Dan banyak sekali di bisnis-bisnis yang lain juga kebanyakan ibunya atau istrinya dilibatkan nggak teman-teman? Jarang. Tidak dilibatkan kan ya. Pada saat dia jadi masalah, jadi istrinya itu yang harus menanggung beban. Teman-teman, begitulah kehidupan saya. Saya tidak enak dalam perjalanan ke Prudential gitu ya. Dalam perjalanan ke Prudential ya, saya pun mencari-cari bisnis ya. Saat itu saya udah pernah punya restoran teman-teman, udah pernah punya saya ya. Saya pikir ini bukan jalan hidup saya ya, karena bagaimanapun juga saya juga terus terang aja nih ya, salah satu yang mengganggu pikiran saya ya, bagaimanapun juga ada yang kerja di hotel nggak? Atau backgroundnya hotel? Oh pernah dari hotel Pak ya? Oke, tapi sekarang udah nggak? Oke. Salah satu yang mengganggu pikiran saya, kalau di hotel itu kan hotel M itu hotel besar, hotel bisnis yang besar gitu ya, yang tamu-tamunya dari luar negeri gitu loh. Tapi mungkin ada 1 di antara 2% yang mungkin bawa istri orang ada ya. Saya makan dari duit itu dong, bener nggak? Jual minuman keras ya, kan ada bar jual minuman keras, berarti duit yang saya makan, gaji yang saya makan juga bercampur itu, bener nggak? Ya, apalagi babi, kan ada restoran Cina jual babi, ya berarti saya makan dari situ juga. Orang duit saya gajinya dari penghasilan hotel, betul nggak? Berarti ada campuran itu. Jadi saya ini nggak benar nih, nggak benar. Saya harus akhiri semua ini. Sudah terjadi pergolakan teman-teman sama saya
Ya, saya pernah punya restoran, tapi ya akhirnya setahun restoran itu sukses dengan gagal, teman-teman. Kenapa? Karena nggak di-manage dengan benar. Ya, kemudian saya juga sama teman-teman saya gitu ya. Teman-teman saya itu kebanyakan kan orang sales. Saya bilang, kita kan punya banyak klien, gimana kita jadi perusahaan? Oke, kita dirikan perusahaan ya. Nah, tapi teman-teman itu juga sama, sukses dengan gagal. Sama saja teman-teman ya. Nah teman-teman, seiring dengan itu suatu hari nih ya, kisahnya itu suatu hari saya duduk makan di restoran. Saya saat itu udah jadi nasabah teman-teman, tapi sumpah, pakai sumpah ya. Saya tidak tahu kalau Prudential itu ada bisnisnya, saya nggak ngerti ya. Siapa yang jadi nasabah dulu sebelum terjun ke Prudential? Boleh angkat tangannya? Oke, thank you. Kasih aplausnya buat semua teman-teman ya. Berarti backgroundnya sama dengan saya. Jadi teman-teman, saya makan di restoran, ada manajer muda, front office manager ya, makan terus dia bilang, this is my last day katanya, ini hari terakhir saya. Oh, lu mau kemana gitu kan? Gua mau bisnis gitu. Bisnis apa? Nah teman-teman, orang yang saya maksud itu adalah front office manager, itu manajer di hotel itu. Nah saya tahu zaman tahun 2006 ya, pada saat itu dia 2006 ya, gaji manajer saat itu 10 jutaan ya. Yang aneh, yang membuat saya aneh, istrinya juga resign, istrinya juga sama di hotel itu. Jadi dua kan 20 juta teman-teman ya. Yang saya bingung, dua-duanya resign. Jadi saya tanya sama dia, lu nggak salah, kenapa nggak salah satu di antara kalian yang resign? Mungkin lu nya stay di hotel ini, istri lu yang menjalankan bisnis itu. Nah, atau istri lu yang di hotel, lu yang jalanin bisnis itu. Begitu pikiran saya, kira-kira benar nggak teman-teman? Nah, salah, itu yang salah ya. Memang harusnya benar-benar keluar dua-duanya ya, supaya bagus. Nah dia bilang begini, dia ngomongnya begini, ini bisnis keluarga. Bisnis keluarga? Maksudnya gimana sih? Kan bisnis keluarga bisa di-manage salah satunya. Oh enggak, ini bisnisnya harus keluar negeri terus soalnya setiap tahun. Hah? Saya bingung, bisnis apa sih? Ternyata teman-teman, dia nggak mau ngomong di situ. Nah teman-teman, saat itu saya ketemu, saya bilang gini, oke, saya ngerti. Sekarang saya ingin tahu ya, kenapa teman-teman saya tertarik sama orang ini, hopeng saya teman-teman, bohot saya, bohot ya, teman baik saya ya. Nah itu teman saya itu Chinese, menurut pendapat saya gitu ya. Banyak sekali kawan-kawan saya, tapi orang yang keturunan Chinese kok lebih feeling bisnisnya lebih kuat, bisnis orientationnya lebih kuat menurut penglihatan saya. Jadi saya mau belajar dari dia, karena saya udah pernah melakukan bisnis 2 kali hancur terus. Ini kenapa? Ini dua-dua yang keluar, berarti ada sesuatu yang oke. Teman-teman, saya di NBO pertama kali itu, mau tahu tempatnya? Di Hoka Bento Blok M Plaza, teman-teman. Nah tempatnya di situ, kita ketemu di situ ya. Saya di NBO yang pertama kali ya, atau BOP ya. Pertama kali terus terang saya ngelihat dia itu BOP-nya atau NBO-nya nggak karu-karuan. Saya baru tahu kalau dia baru jadi agent 3 bulan, teman-teman. Belum 3 bulan. Siapa yang belum 3 bulan jadi agent? Ada di sini? Ah, kira-kira bisa NBO nggak? NBO-nya terus terang aja ya, saya lihat belepotan banget teman-teman. Tapi saya nggak ngelihat itu. Saya itu ngelihatnya ketulusan dia, teman-teman. Ketulusan dia dan semangat dia. Dari mana dia saya ngelihatnya? Dari mata, teman-teman. Orang kalau jujur atau sincere itu nggak bisa bohong dari matanya. Jadi saat itu saya nggak ada perlawanan, saya bilang gue ikut lo. Ya tepuk tangan dong buat teman saya tadinya. Siapa dia? Orang yang membawa saya ke bisnis ini, Pak August dan Ibu Cika. Boleh kasih aplausnya buat leader saya teman-teman ya. Oke. Pak August dan Ibu Cika itu anak yang langsung dari Pak Denny Utama Hartono. Ya, saya baru tahu saat itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang duduk sebagai agent, boleh saya tanya nggak, teman-teman, kan ini sebenarnya duitnya ada di leader kalau naik kelas terus gitu ya. Boleh saya mau tanya nggak, teman-teman yang saat ini duduk sebagai agent atau POM, AUM atau whatever ya, pokoknya di bawah UM, tapi yang tahun ini bertekad untuk jadi unit manager, boleh angkat tangannya? Oke, thank you. Boleh kasih aplausnya buat teman-teman ya. Saya ingin kasih tahu sama teman-teman, kadang-kadang pertanyaan agent begini, Pak, saya tuh kalau mau rekrut orang yang gajinya lebih tinggi dari saya atau bos saya tuh takut. Soalnya saya kan belum punya komisi, atau saya komisinya kecil Pak, apalagi sekarang saya belum punya komisi. Tapi saya mau rekrut orang yang lebih, gimana caranya? Waktu itu saya 2006, saya bergabungnya 2007, cuman direkrutnya 2006 ya, karena kan saya harus ini ya, ngurusin semuanya gitu ya. Nah teman-teman, saat itu saya udah 28,5 juta 2006. Sementara
leader saya yang sekarang itu baru 3 bulan. Berapa sih yang 3 bulan? Ada yang 5 juta komisinya, yang 3 bulan ke bawah komisinya ada 5 juta, 4 juta ada, 3 juta ada. Kan kira-kira kalau hebat sekali 5 juta kan ya, 3 bulan, kecuali dia punya big cash yang ini banget, kurang lebihnya segitu, melawan yang lebih tinggi teman-teman. Ternyata dia mampu. Dari mana kalau kita ini teman-teman? Ini yang pertama, lakukan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, jadi agent atau jadi leader atau jadi apapun, jangan sombong. Orang yang menggerakkan tangan-tangan agent untuk tanda tangan, ya, yang menggerakkan semua ya mata hati dia, nasabah maupun agent, bukan kita teman-teman. Kita hanya melakukan yang terbaik saja, ya, nurutin kata leader, disuruh ngomong, ya. Yang menggerakkan itu semua siapa teman-teman? Tuhan, teman-teman. Ya, kita nggak boleh sombong, ya. Karena kalau kesombongan itu justru yang menghancurkan. Bukankah setan yang terakhir kesombongan dia balik lagi ke neraka? Ya teman-teman, tadi ngomong setan siapa tuh ya? Setan iblis. Oke, itu sekilas dari saya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya sambil saya bicara, saya juga ingin bicara. Teman-teman pernah dengar kalau bisnis prudensial itu seperti Coca-Cola? Ada orang yang bilang seperti Aqua. Tapi bisnis kita sebenarnya kalau saya ya seperti Coca-Cola. Teman-teman, kalau Coca-Cola yang can ini ya, kalau kita taruh di supermarket, Indomart, Alfamart, 7-Eleven, apalagi apa namanya, apalah Giant apa segala macam, ini harganya berapa? Harganya berapa teman-teman? Berapa? 3.000, 4.000 ya? Oke. Kalau kita taruh sini restoran, ya contoh misalnya restoran apalah, misalnya Shop Beauty atau apa, berapa harganya? Berapa? Tergantung restorannya ya, antara 10 sampai 15.000 sekitar itu ya. Tapi kalau ditaruh di hotel, ya apalagi ini hotel ini ya, Burj Al Arab ya, berapa kira-kira? Ya, kira-kira antara 60 sampai 70.000 ya. Coca-Colanya sama, ukurannya sama, yang bawanya mungkin sama, supir truknya, salesnya mungkin sama, pabriknya sama, harganya beda. Why? Betul sekali, tempatnya berbeda. Karena yang satu tempatnya di supermarket, yang satu tempatnya di restoran, yang satu di hotel, beda. Nah teman-teman, tapi kalau Coca-Cola ini misal dijual di supermarket ini harganya 4.000 atau 5.000, terus dia nggak terima, gue nggak terima, gue mau dijualnya di hotel aja, karena kalau di hotel hargaku menjadi 60.000. Bisa nggak Coca-Cola ini malam-malam keluar dari aku pokoknya menuju ke hotel gitu kan? Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Jawabannya tidak. Tapi kalau manusia bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman yang masih ngendon di kerjaan sana, yang masih ada di supermarket, cepat pindah, karena yang ini prudensial teman-teman. Kalau Coca-Cola nggak bisa, harus ada perantara. Tapi teman-teman bisa, manusia bisa merubah hidup teman-teman. Kalau dia terima nasib, ditaruh di swalayan harganya jadi swalayan, ditaruh di restorannya jadi harga restoran, ditaruh di hotel. Mereka tidak punya pilihan. Tapi teman-teman punya pilihan nggak? Yes. Kita punya pilihan, saya pun punya pilihan. Jadi saya merasa kalau saya tetap di hotel itu, saya tidak mungkin beli lambang segitiga tadi, Mercy maksudnya. Ya, tadi saya baru bicara sama Pak Sudin, juga baru beli mobil sport car ya. Nggak mungkin, saya nggak mungkin melakukannya ya. Tahun lalu, alhamdulillah ya, ini bukan untuk menyombongkan diri teman-teman, saya hanya ingin menginspirasi teman-teman. Saya beli sesuatu langsung dalam setahun itu 4 item teman-teman. 3 mobil saya beli, 1 rumah mewah saya beli teman-teman. Itu nggak mungkin dilakukan kalau saya menjadi karyawan. Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin. Kenapa? Kalau tempat saya di sini nggak bisa beli teman-teman. Mau main nggak bisa teman-teman. Pakai diare juga nggak bisa tetap. Ya karena tempat saya nggak mau. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih belum, kalau merasa tempatnya belum benar, cepat pindah ke prudensial. Karena di prudensial teman-teman, Anda bisa menjadi sesuatu teman-teman. Anda bisa menjadi hero. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Banyak orang mengatakan dasarnya bisnis pro ada macam-macam. Ada orang mengatakan apa-apa. Tapi menurut saya teman-teman, bisnis ini dasarnya adalah ini teman-teman, believe atau percaya. Nah Pak, tapi kan saya baru pertama kali datang. Mana? Nah teman-teman, baru pertama kali. Waktu saya datang ke bisnis pro, belum banyak loh orang-orang yang hebat,
belum banyak loh orang-orang yang waktu itu kan saya di Gedung Jaya juga sama ya, karena Pak Denny Utama Hartono kan waktu itu saya kan di Provision, waktu itu di Gedung Jaya. Belum banyak orang-orang yang mungkin income-nya di atas 100 juta, belum banyak. Belum banyak.